Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama Yellow, kedua PRDA, ketiga ESIP, keempat Temas, kelima Raja, keenam MSIN, ketujuh Tauba, kedelapan Segar. Langsung saja ke saham pertama. Ada Yellow yang ditutup menguat 4,16% ke harga 100. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Yellow terlihat masih sangat downtrend ya, dan juga bulan-bulan lalu dia kan gagal lewat tuh, mencoba lewat 125 gagal dan turun. Ini terlihat juga dia waktu itu konsolidasi. Kalau Bapak Ibu dulu itu melihat seperti kondisi seperti ini, bisa beli support, jual resisten, tunggu aja. Tapi ini kan sebulan, 8 Maret jual bisa 17-an Maret, habis itu beli lagi sekitar 1 Maret. Pokoknya konsisten beli di support, tapi pasti kesandung sekali kalau memang downtrend ya. 2 kali Bapak Ibu profit, sekali beli akhirnya jebol cut loss. Ya udah, cut dulu aja 3%, udah toleransi jual. Dan kalau dilihat dari support ke resistance ini cukup lumayan ya. Dari 110 ke 125 itu 10%. 2 kali tektokan di bulan Maret itu bisa 2 kali dapat 20% ya. Habis itu cut loss-nya paling mentok turun 5%. Jadi Bapak Ibu trading di Yellow aja, beli aja di support di bulan Maret itu udah dapat 20% dengan strategi yang menurut saya cukup simple. Beli aja dekat support, support jual, dan ternyata dia naik ke resisten, udah tuh 10% atau ya anggap 7%, 8% jual, karena dia kan habis beli di support langsung naik tuh. Beli support mungkin konsolidasi naik lagi. Dengan kondisi seperti ini, kemana arah Yellow? Ya Yellow akan bergerak di range yang masih sama 20 poin, tapi sekarang dia itu bergerak di supportnya 90, resistennya 110. Harga sekarang bisa beli nggak? Ini udah di pertengahan. Kalau Bapak Ibu beli, rewardnya sama 1:1, cut lossnya sekitar 11%, top profitnya 11% juga. Ya belinya dekat support, tunggu aja, dipantau aja Yellow atau pasang power alarm di OLT masing-masing ya, online trading aplikasinya. Jadi ini saham downtrend sebaiknya hindari dulu kecuali udah di dekat support. Dan ya ini yang sering saya bilang itu, trading di saham gorengan seperti ini nih rawannya ya, kalau dia ARB seperti ini. Ini 1 2 3 4 5 6 7 kali ARB 33% ya, dari atas 42%. Itu yang dihindari, apalagi sudah ARB 7 kali ini, pastinya kalaupun dibuka dikasih kesempatan keluar nggak mau keluar karena merasa ruginya udah besar. Pasti berharap minimal dia balik, dan terus turun 60%, dan sekarang udah 70% kalau ada yang beli di November 2021 dan sahamnya nggak kemana-mana. Ini yang dihindari trading kalau di saham-saham gorengan ya. Ya kalau bisa 1-2 hari selesai. Pokoknya jangan sampai seperti ini. Jadi seperti itu ya. Yellow kalau dilihat arahnya ya, karena bertahan di atas 90, dia konsolidasi di atas, akan mencoba menguji EMA 20-nya garis ungu ini ya, di area 111. Potensi bisa ke sana untuk Yellow. Jadi seperti itu untuk Yellow. Yellow ini akan ada perubahan tren kalau udah di atas 110 sampai 120 itu ya. Kalau ditarik tren dari atas nih. Kalau dia udah bergerak di atas 125, 120 itu baru tuh lanjut uptrend. Kalau nekat beli di harga sekarang, ya yang penting punya trading plan. Apakah dia bisa ARB seperti ini? Kemungkinan enggak ya, karena ini lagi turun. Jadi ya pasti pelan-pelan ARB-nya. Beda cerita kalau dia lagi naik tinggi 2-3 kali, ya udah itu bisa ARB. Itu yang bahaya. Emang nggak ada yang tahu ya, karena ya itu udah ranahnya untuk market maker ya. Mau di ARB-in atau enggak itu kan mereka yang punya barang banyak di dalam. Itu yang perlu dihindari. Jadi seperti itu. Ke Yellow langsung saja ke saham kedua. Ada PRDA yang ditutup terkoreksi 0,36% ke harga 6.900. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PRDA masih ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kalau dilihat kondisi seperti ini ya bisa dibilang PRDA itu reject area support 6.800-nya. Ya kasih toleransi sampai 6.600 ya. Ya area demand-nya lah di sini ya. Dengan kondisi seperti ini, kemana arah untuk PRDA? Ya PRDA ini masih downtrend, cuman mulai konsolidasi. Semoga aja konsolidasinya untuk mencoba reversal ya. Kalau dilihat ini kan pola Pauling wedge-nya makin menyempit. Ya kuncinya tetap support resisten klasik. Dan kalau dilihat kalau dia mau mencoba untuk kembali uptrend ya harus breakout area 7.400 sampai 7.500-nya ini. Kalau dia break ini baru tuh ada tanda-tanda untuk perubahan arah menjadi
uptrend ya. Bisa aja PRDA itu masih konsolidasi dan mencoba untuk naik, menguji trendline downtrendnya ini di sekitaran 7.200 sampai 7.500 ya. Potensi bisa naik ke sana dengan target upside sekitar 8%, cut loss-nya ya lumayan nih, 4,6%. Pokoknya kalau dia membuat low baru tutup di bawah low-nya doji di tanggal 26 April ini, low-nya itu ada di 6.625. Kalau dia tutup di bawah itu ya udah exit aja, berarti lanjut downtrend. Nggak usah ditahan-tahan lagi ya kalau nggak mau rugi waktu. Kalau mau rugi waktu ya silakan, nggak ada masalah. Jadi seperti itu. Untuk PRDA kalau dilihat dari candle mingguannya doji reject area support 6.650. Ya tetap ya, kalau saya lihat sepertinya bisa ada candle hijau minggu depan. Targetnya 7.200 sampai 7.500 dan 7.600. Langsung saja ke saham ketiga, ada SIP yang ditutup terkoreksi 4,31% ke harga 111. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SIP masih ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SIP waktu itu nih gambaran saya ya. Ternyata dia gagal bertahan di neckline rounding bottomnya yang perkiraan itu swing low dan memang sepertinya kuat awal-awal dia turun ya. Tapi habis itu gagal lewat 130, dia turun lagi dan jebol. Dan akhirnya turun lebih dalam. Jadi ini udah nggak valid lagi. Arahnya kemana untuk SIP dengan kondisi seperti ini? Mau lihat dulu candle mingguan ya, karena ya harusnya 110 ini dipertahankan ya supportnya. Jadi sekarang itu di area support untuk SIP, dan SIP 2 minggu koreksi dengan volume kecil. Tapi ya ini hati-hati, ini bisa jadi juga pola dead cat bond karena dia udah membentuk lower high, low yang lebih rendah nih ya, higher high, lower high. Jadi kondisi seperti ini bulanannya juga dia doji ya, bertahan di atas 110. Ya kalau bertahan di atas 110 harusnya ada aman ya. Harus candle hijau. Ini volume juga meningkat setelah right issue. Dan sahamnya turunnya lumayan juga nih 3 bulan. Ya kondisi seperti ini terlihat kan dia reject area 110-nya terus naik, terus konsolidasi selama 3 hari. Ya kuncinya SIP Senin harus rebound dan gak boleh lagi turun dari 110. Kalaupun nekat beli di harga sekarang, ya kalau dia turun ke 107, 106, exit aja dulu. Gak usah tunggu sampai 100 terlalu dalam. Ya, cut dulu baru buyback di bawah. Kalau saya ya turun 107 saya jual dulu. Jadi dari harga sekarang cut loss-nya 4% dengan targetnya kemana? 120. Itu risk reward-nya juga masih masuk. 1/2. Cut loss-nya 3,6%, target profitnya 8% nih. Risk reward-nya 1/2, hampir 1/3 kan. Ya udah, out dulu, nanti lihat pantau di bawah di 100 sampai 99. Ada nggak pantulannya ya? Coba beli lagi di bawah aja. Mending cut dulu 3%, baru buyback di bawah. Jangan takut cut loss, karena cut loss itu menghindari loss yang lebih dalam. Memang ruginya terrealisasi, tapi kalau Bapak Ibu terus belajar, terus mencoba untuk simpelnya itu buat support resisten klasik aja dulu. Nekat beli di support aja. Udah ya, tapi kembali lagi ke masing-masing ya. Disclaimer on juga untuk SIP ya, sepertinya kalau mau bagus dia harus rebound minggu depan. Langsung saja ke saham keempat, ada Temas yang ditutup terkoreksi 1,8% ke harga 1.900. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Temas didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Temas kemana arahnya? Temas ini mencoba untuk uptrend dan dia udah bergerak di atas EMA 20-nya, EMA 60 juga, dan ini ada pola bisa juga pattern flag ataupun bullish pennant ya. Ya kuncinya 2000, kalau dia breakout itu lagi lanjut uptrend, dan terlihat juga saat koreksi 2 hari dia volumenya kecil. Kondisi seperti ini Senin harus langsung rebound ya. Kalau bisa tutup di atas 2000. Jadi potensi upside tuh lumayan tuh, 5% ya. Cut aja kalau dia jebol 100, 1900, 1800 udah tuh. Reward-nya hampir sama 1/1 ya. Pokoknya jebol 1800 cut loss. Kalau Bapak Ibu mau cut loss mepet, takutnya ada ekor seperti ini ya. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 1900 baru cut loss saja. Bisa seperti itu. Ya, tapi kembali lagi ke masing-masing. Kalaupun mau cut loss di bawah 1900, pokoknya kalau dia tutup di bawah EMA 20-nya ini, walaupun belum nyampe 1800, cut loss dulu. Ya udah, bisa juga seperti itu. Kalau dilihat candle mingguannya, terlihat ya ini ada swing low di 1500-an nih. Kalau benar ini swing low, karena itu dulu neckline juga, rounding bottomnya ya minggu depan rebound.
harus sudah di atas 2000. Itu bagus untuk emas ya. Kalau dilihat candle bulanannya 2 bulan koreksi dengan volume kecil dan kemudian bulan April kemarin rebound dengan volume besar. Ya tetap kalau mau bagus harus langsung rebound juga bulan ini ya. Targetnya minimal tutup di atas 2000. Itu menarik untuk emas. Jadi kalau emas bisa break 2000 ini harusnya bagus ya. Targetnya 2400 sampai 2600. Jadi ya cukup bagus lah untuk emas ya. Masih bisa diperhatikan juga, masih dalam kondisi ini konsolidasinya arahnya akan mencoba untuk kembali uji resisten. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga meningkat ya. Jadi menarik untuk emas. Langsung saja ke saham kelima, ada Raja yang ditutup menguat 13,22% ke harga 214. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari bokos samarinya, Raja diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk Raja, ya menurut saya ini bagus. Udah bertahan di atas 210. Jadi sekarang itu supportnya 210. Kalau dia turun dari 210 ya exit aja. Kalau nekat beli buy on breakout, apakah bisa dengan kondisi seperti ini? Harusnya bisa ya. Tapi ya itu. Siap cut loss sekitar 4%. Udah. Ini kan dia reject, akhirnya breakout. Kalau false lagi, exit aja dulu. Ngapain nunggu sampai bawah kan sampai 200 sampai 190. Mending exit dulu sekitar 3 sampai 4%. Nanti baru buyback di bawah daripada di bawah turun lebih dalam. Pokoknya jebol 210 ini jual aja dulu ya. Harusnya untuk Raja dengan kondisi dia terus diakumulasi, targetnya 230. Minimal dulu ya. 220 itu sangat mungkin dicapainya minggu depan ya. Bahkan kalau kondisi seperti ini peluangnya memang ke 230 untuk Raja. Kalau dilihat candle mingguannya juga bagus ya. Volume meningkat dan saat koreksi konsol volume kecil. Bulanannya juga bagus. Ya harusnya naik untuk Raja ya. Minim 230 bisa tuh minggu depan. Tapi kembali lagi disclaimer on, analisa juga bisa salah ya. Jadi seperti itu. Untuk Raja, langsung saja ke saham ke-6. Ada MSIN yang ditutup di harga 5.650 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya ada akumulasi oleh brokernya sendiri, EP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MSIN juga bagus. Dia lagi konsolidasi, supportnya 5.200 dan resistannya 5.600. Jadi dia tektokan terus dan terlihat MSIN semenjak Maret 2022 itu selalu bertahan di support 5.200. Kalau Bapak Ibu nekat aja beli di support, naik jual, nanti tunggu lagi di support, naik jual, udah aman kan? Dan terlihat juga MSIN nggak pernah tutup di bawah support. Memang pernah jebol, tapi tutupannya tetap di atas. Jadi seperti itu ya. Kalau saham Bapak Ibu udah jebol support cut loss ya udah berarti bukan rezeki. Kalau memang sahamnya bertahan, memang mau dikonsolidasikan di sideways kan, ya paling turun naik lagi. Udah, kalaupun harus cut loss dulu ya cut aja kalau memang tutupannya di bawah. Selama dia nggak tutup di bawah support ya tetap hold aja. Contohnya ini, kalau dilihat juga MSIN kan sudah mematahkan trendline downtrendnya dan dia bergerak di atas MA20. Dengan kondisi seperti ini, MACD juga sudah golden cross, bar chart di atas juga terbentuk dan volume meningkat. Ada peluang untuk MSIN lanjut targetnya terdekat 5.800 sampai 6.000. Kalaupun nekat beli ya, kalau memang minat, bukan anjuran untuk spek buy atau rekomendasi ya. Saya buatkan trading plan juga nggak harus sama ya. Atur bagaimana strategi masing-masing. Ya bisa seperti ini. Belinya di harga penutupan, cut loss-nya di bawah MA20-nya, udah cut loss saja kalau dia jebol 5.500 dengan target 6.000. Ya, risk reward-nya seperti ini 1 banding hampir 2 ya. Jadi risk reward-nya masih masuk nih kalau nekat beli MSIN ya. Kalau gagal valid turun ya udah, cut loss itu bagian dari trading, namanya cut loss. Sangat nggak mungkin kalau Bapak Ibu selalu jual untung, pasti ada cut loss-nya. Jadi seperti itu. Untuk MSIN, langsung saja ke saham ke-7, ada Toba yang ditutup terkoreksi 1,83% ke harga 1.070. Kalau dilihat transaksi asing, seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari bokos samarinya, Toba hampir sama antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Toba ini saham downtrend ya, karena sudah membentuk lower high dan lower low ya. Nih. Jadi sekarang memang support kuatnya itu ada di 1.000. Karena itu harga psikologis dan ya dia itu naik turunnya 100 poin. Dan terlihat juga dia itu sebenarnya gagal bertahan di neckline-nya 1.100. Nah, hari ini sempat beberapa kali turun tapi tarik naik turun, tarik naik. Dan ini dia gagal. Tapi
Dengan kondisi seperti ini, dia bisa reject pola dead cat bond-nya karena ada indikasi pola dead cat bond ya. Kalau seperti ini, atau dia konsolidasi di sini, atau langsung jebol. Atau bisa seperti ini juga dia. Ini nggak ideal kalau baru beli di harga sekarang. Memang kalau mau bagus, dia harus langsung rebound. Tapi kalau nggak rebound, Bapak Ibu siap nggak kalau dijebol 1000 jual? Itu cut loss-nya sekitar 8-9%. 8% target profit, cuman 5%. Kalau minat seperti ini, nggak ada masalah. Cuman risk reward-nya kan nggak menarik, nggak ideal. Tapi apakah pasti dia turun dengan kondisi candle merah seperti ini? Nggak juga, tergantung market maker. Tapi ya hitung dulu risk reward-nya. Kalau nekat, kalau feeling Bapak Ibu kuat, ya udah saya siap cut loss kalau dia jebol 1000. Jadi cut loss-nya sekitar 8%. Reward-nya minim 6%. Bisa lebih tinggi, bisa profitnya. Tapi kalau cut loss ya harus disiplin. 8% floating loss cut. Kalau Bapak Ibu siap seperti itu ya bisa beli aja di harga sekarang. Dengan kondisi seperti ini, lagi downtrend ya harusnya cut loss nggak bisa ditoleransi ya. Kecuali lagi uptrend. Cut loss bisa ditoleransi tapi nggak banyak. Maksimal juga tetap sama. Kalau uptrend itu maksimal 8%. Kalau sekarang dia lagi downtrend dan maksimal 8% ya harusnya out. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Untuk Toba langsung saja ke saham terakhir. Ada Segar yang ditutup menguat 7,28% ke harga 2210. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Segar didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Segar ini lagi konsolidasi, supportnya ada di 1900 sampai 1850 dan resistennya ada di 2400 ya. Dia konsol aja di hari ini. Kalaupun mau coba beli ya, karena ini lihat dia volume meningkat dan terus naik. Ini ada support minor yang sebaiknya out dulu kalau turun dari ini di 2100 ya. Cukup dalam kan 5%. Udah ya, menurut saya udah ketinggalan. Udah nggak ideal beli. Kalau Bapak Ibu kemarin belinya pas beli buy on breakout 2100 ya, itu kesempatan beli. Sekarang udah nggak ideal. Jadi jangan terlalu maksa ya. Takutnya ya dia turun, Bapak Ibu nggak siap. Cut loss 5% nggak mau, dibawa turun ke 1900 lagi. Jadi 10% cut lossnya tetap nggak mau cut loss, ya itu. Keseringannya seperti itu kan. Siap untuk dapat profit tapi nggak siap dengan cut loss. Dengan rugi. Rugi siap menahan lebih lama. Memang nggak salah karena ada saatnya juga dia naik. Nah, nunggunya itu. Takutnya di tengah jalan floating loss-nya di 20%, 30% dan baru nyerah, akhirnya cut loss. Dan biasanya ada trauma juga, apalagi yang lamsam dan nggak mau lagi nyentuh saham. Padahal ya karena kesalahan sendiri. Bagi Bapak Ibu yang masih belum terlalu mengenal saham, ya beli aja saham-saham big cap, udah big bang aja. Udah potensi bagus disimpan jangka menengah atau jangka panjang. Itu aja, big bang aja. Kalaupun koreksi 2-30%, tambah aja di bawah. Pasti akan balik. Nah, itu leadernya di IHSG. Jadi seperti itu. Untuk Segar, kondisi seperti ini nggak ideal untuk beli, tapi tetap peluangnya untuk naik ya. Ya, kalau Bapak Ibu cuma lihat naiknya doang, ya bisa naik. Cuman lihat juga nih, supportnya jauh. 5%an siap nggak cut loss? Kalau siap ya udah beli aja. Nggak ada yang salah. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, di tanggal 15 Mei 2022, hari Minggu-minggu depan, saya akan adakan kelas scalping, bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader, R-nya di belakang, atau DM aja Instagram Borneo Trader. Dan juga yang mau bagi menonton video kelas swing trade Borneo Trader yang ada di grup Facebook, kalau mau join grupnya berbayar, nanti juga dijoinkan di grup 2 arah Telegram untuk dibimbing biar bisa lebih mandiri. Kalau tertarik DM aja Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.